Semua, balik lagi di channel Cinta Joni. Hari ini aku bareng tamu istimewa ya. Dan sekarang hari ini tuh kita bicara yang serius ceritanya. Mengenai apa ya Tik, hari kita bicara? Ya kan kita udah pernah ya waktu Iya. itu ngomongin tentang hal ini. Terus banyak yang tanya lebih dalam. Jadi kayaknya kita kulik lebih dalam lagi. Kita langsung aja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku siapkan untuk Tika. Wow, perlu saya takutkah gitu? Nah, ini nih mengenai Ausbildung di Jerman, khususnya Ausbildung di hotel ya, perhotelan. Nah, yang pertanyaan pertama, apa yang membuat Tika tertarik untuk bekerja di hotel di Jerman? Waktu itu kan ya ini emang udah ada pengalaman kerja di hotel ya di Jogja, dulu kan pernah kerja di hotel gitu. Jadi ketika pas sampai di sini terus memutuskan untuk pingin ambil Ausbildung ya otomatis itu jadi ide gitu loh. Dan di sini kan juga pekerjaan itu kurang seksi, ibaratnya jarang yang ada yang mau. Jadi untuk orang-orang yang dari jauh, ibaratnya seperti kita yang walaupun bahasa Jermannya masih kurang itu mereka welcome gitu untuk ambil kita. Dan selain itu kan juga buat kita ya orang dari Indonesia kan kalau selesai di perhotelan kan walaupun nanti kita mau di Jerman, mau keluar dari Jerman, mau dimanapun kan tetap bisa berkarir gitu loh, maksudnya nggak cuma di Jerman aja sih gitu. Makanya waktu itu aku ambil perhotelan gitu. Kalau udah basic, terus juga selain itu kalau kita lihat ininya juga masa depannya ya istilahnya masa depannya itu juga ada ya, lumayan cerah di hotel. Masa depannya lumayan cerah gitu, luas juga kan, nggak cuma di hotel juga, di tempat lain juga bisa gitu. Langkah-langkah apa nih? Tanya kedua. Langkah dan persiapan apa yang ditempuh untuk bisa bekerja di hotel di Jerman? Apa aja sih persiapan Tika? Kalau menurutku ya ini secara global ya, secara global yang paling penting dan paling utama menurutku bahasa sih. Bahasa ya? Menurutku bahasa tetap. Orang Indonesia kan kebiasaannya kalau Inggris doang kan, kalau di tempat kita ya di Indonesia kan kalau nggak bisa ngomong Inggris nggak mungkin bisa di hotel gitu. Kalau di sini kan kita Jerman dulu lah otomatis karena kita di Jerman gitu, dan Inggris doang nggak cukup gitu. Kurang. Jadi Jerman harus kemampuan belajar bahasanya itu harus ada Jerman ya. Minimal B2 lah gitu. B2. B1 nggak bisa ditawar lagi. Mungkin bisa sih kalau memang saking nggak ininya ya, maksudnya saking hotelnya tuh butuh banget orang gitu, terus mereka nyari belum ada gitu, mungkin bisa sih diterima B1. Mungkin aja, semua kemungkinan ada. Pasti sih bisa ya. Masih bisa. Terus selain bahasa, persiapannya apa lagi sih Tik? Mental bu. Harus otot kawat tulang besi, pokoknya harus mentalnya harus kuat, harus bisa ceteng gitu. Kalau ada kata-kata apa yang nggak enak, kalau ada ya namanya beda culture, beda mentalitas kan pasti biar kita nggak kaget. Jadi harus, menurutku itu yang paling penting sebenarnya. Mental di Jerman mental. Soalnya kan orang sini ngomongnya belak-belakan kan di depan. To the point banget ya. To the point, apalagi orang-orang panas ibaratnya di perhotelan kan orangnya panas ibaratnya. Kerjanya itu kan udah banyak stres gitu ya. Ibaratnya dalam daily activity mereka itu tuh udah banyak stres gitu. Mereka udah punya pressure, nanti kalau orang komplain, nanti kalau nggak cocok, nanti kalau nggak pas. Jadi mereka tuh udah punya banyak pressure gitu. Jadi kadang-kadang pun mereka ngomongnya tuh asal jeplak gitu ibaratnya. Pokoknya kita nggak boleh sakit hati ya. Nggak boleh sakit hati ya. Udah gitu. Kalau udah minta maaf ya udah selesai. Diterima aja pokoknya. Ya nggak harus diterima juga. Makanya kalau udah keterlaluan juga harus ngomong gitu. Cuman jangan dimasukin hati. Harus punya ilmu itu. Apalagi Mbak, apa dokumennya atau itu selain dari B2 kan harus ada tuh persiapan kertas. Pokoknya Jerman itu harus benar-benar kertas itu ada gitu kan, kayak paper untuk B2-nya ada tuh. Gitulah ya kan. Terus apalagi tuh dokumennya Mbak? Ya kalau misalnya memang misalnya kalau kita ngomongin dokumen gitu ribet ya. Emang ribet ya, tapi memang ya keribetan itu memang dibutuhkan untuk apa? Nanti kalau ada apa-apa itu kita aman gitu ibaratnya. Jadi kayak kerangkan versi hirungnya. Ada intermezzo di sini. Sini coba duduk sini. Duduk sini. Sama tante sini. Duduk sini. Ih, cantik banget sih itu kan. Ini hasil dari anak kita berdua. Nah, itu kan pertanyaannya. Ya legasinya dokumennya itu, maksudnya dokumennya itu kayak
kontraknya harus ada. Terus selain kontrak kan juga di sini kan butuh insurance buat sakit, Krankenversicherung itu asuransi kesehatan, asuransi kalau misalnya kita nggak bekerja. Di sini kan semuanya memang jaring pengaman sosialnya kan memang tinggi. Biasanya kalau dari Indonesia sudah cukup punya Krankenversicherung. Tapi ketika nanti sampai di sini, itu kan kita juga gajinya kan juga banyak dipotong ya. Untuk Krankenversicherung, untuk sosial Versicherung lainnya seperti tunjangan kalau pas jadi pengangguran, tunjangan hari tua dan lain sebagainya. Itu sih yang perlu. Banyak banget potongan-potongan ya. Banyak potongannya banyak. Nah, ini pertanyaan ketiga nih. Ngomongin dari potong-potongan tersebut, berapa gaji sih di hotel setelah pajak dan benefit yang diterima apa saja, Mbak? Kita ngomongin gaji dulu ya. Ya. Kalau gaji Ausbildung nih. Kalau gaji Ausbildung sedih. Kalau itu udah berapa tahun yang lalu ya, itu udah lama sekali sih. Zaman itu aku sekitar dapat 600-an sekitaran. Per bulan itu masih bruto ya, masih kotor 600. Ya. Tahun berapa tuh, Mbak ya? Tahun 2012. Wes tua. Wis tuwe. 2012 itu aku dapat gaji sekitar 600, itu masih bruto, masih kotor. Terima bersih itu 400-an lah sekitar. Kira-kira cukup nggak tuh untuk tinggal? Enggak. Gesundheit. Tapi pakai ini nak. Pakai topinya sini. Pakai topi dulu ya. Kita kan mau dimasuk di TV. Jadi masih pakai topi. Coba tuh. Ya cukup nggak cukup sih ya Bu. Bless you. Gesundheit. Cukup nggak cukup sih ya Mbak. Maksudnya sebenarnya ya dicukup-cukupin lah. Maksudnya kalau di hotel lumayan kan kita dapat makan. Terus cuman cari kos aja dulu waktu itu. Cuman aku waktu tahun pertama itu masih nyambi-nyambi jadi babysitter, masih nyambi-nyambi apa gitu. Pas tahun kedua itu juga begitu juga kan, setiap tahun itu kenaikannya sekitar 100 sampai 200 tergantung hotelnya hotel mana lah gitu. Itu kalau buat Ausbildung. Tapi waktu aku dulu itu 600, itu tahun pertama, terus naik 700 terus 800 gitu. Masih bisa cukup lah ya hidup Pas tahun kedua, tahun ketiga lumayan lebih rileks. Maksudnya lumayan dapat yang lah. lebih lah ya. Lumayan gitu. Pas tahun pertama memang agak ketar-ketir sih. Takutnya kan kalau misalnya ada apa-apa terus kita harus pulang ke Indonesia, terus kan harus ada tabungan lah gitu. Nah itu kan gaji Ausbildung. Tapi kalau gaji setelah Ausbildung, aku ngomongin pengalamanku aja ya. Maksudnya aku nggak tahu kalau sekarang kan biasanya kan tiap tahun ada kenaikan gitu. Kalau di hotel kan posisinya kan pertama kalau setelah lulus fresh graduate itu komi. Komi derang itu zaman aku dulu. komi derang itu apa sih, Mbak? Komi derang itu fresh graduate. Oke. Biasanya anak yang baru fresh graduate. Terus dalam bahasa Inggris ada juga, tapi kan karena aku masuknya ke departemen F&B, food and beverage, jadi posisinya itu masih pakai bahasa Perancis. Jadi komi derang, demi chef derang, terus baru Inggris pakai supervisor, manager gitu. Dengan berperang gitu, derang berperang. Iya. Jadi kalau di kitchen mereka kan sebutnya komi de partie, demi chef de partie, chef de partie gitu, terus lagi naik ke atas. Kalau kita yang di service kan demi chef derang gitu, pakai rang. Oh. Kalau komi yang fresh graduate zaman aku dulu 1.800. Oke. Tapi sekarang sudah sekitar 2.100 gitu. Wow. Tergantung hotelnya mana, tergantung ininya berapa, tapi perkiraan itu sekitar segitu. Itu pajak ya paling. Kalau pajaknya tinggi kalau udah single segitu. Pajak satu kan ya. Pajak nomor 1. Iya. Kalau nomor 1 itu biasanya kalau dari gaji 1.800 itu paling kita dapat 1.200. 1.200. Iya, Oh my God, banyak. Potongannya menyekek sekali. Banyak. Dan mereka kan taxesnya kan langsung ngambil ya, maksudnya langsung diambil langsung dipotong sama gaji. Aku dapat 1.800 maaf, 1.800 kotor, itu aku terima bersih sekitar 1.200. Nyekek banget kan ya potongannya ya. Ya, jadi ya nggak segampang, tak semudah itu Ferguson gitu kerja di luar negeri terus duit tinggal metik gitu ya. Banyak langsung dapat taxesnya. duit dan dapat duit tapi banyak. pajaknya banyak gitu kan. Hampir berapa persennya keluar untuk macam-macam Ya, lah. cuman ya contoh-contoh itu maksudnya ini juga memang kita potongannya banyak. Cuman kan memang ada yang aku tadi bilang itu apa kayak jaring pengaman sosialnya itu Ya, kan perlindungannya ini kan ada gitu. Dan gitu. selain itu kenapa menurutku juga lumayan enak ya kerja di sini itu kan karena urlaub itu holiday-nya kan lumayan banyak. Betul.
hak kita untuk dapat holiday itu kan lebih banyak ya. Kita kan dapat sekitar 25 sampai 30 hari. Terus selain itu juga jam kerjanya kan juga strict gitu, walaupun kita di hotel. Dan pastilah tahulah orang hotel pasti kan pekerjaannya juga nggak bisa kita selesai jam 8 kita selesai jam 8 gitu, nggak bisa. Biasanya kan kalau memang ada extra hour harus ada extra hour, juga harus ada extra hour. Cuman maksudku di Jerman ini misalnya kamu kerja 8 jam, yaitu kamu tuh hanya boleh kerja maksimal 10 jam. Setelah itu sebenarnya kamu nggak boleh lagi kerja gitu. Sebenarnya maksimum 40 jam ya? Atau 45 sebenarnya kalau misalnya sehari itu maksimal 10 jam. 10 jam itu maksimalnya. Dan itu nanti next day kapan-kapan kamu akan diberi waktu free. Jadi kalau misalnya extra hour-ku udah banyak nih, gitu seminggu ini misalnya extra hour-ku banyak, itu nanti pas lagi sepi atau pas lagi lumayan aku pasti disuruh pulang lebih awal atau libur 1 hari gitu sih. Itu yang menurutku lumayan enak ya. Terus kan juga gajinya kan pasti ada Krankengeld. Maksudnya kalau misalnya kita sakit, terus kita misalnya amit-amit ya dapat accident di tempat kerja, itu kan juga dilindungi dengan jaring-jaring pengaman sosial yang kita bayar tiap bulan itu ya. Memang kalau dihitung banyak ya potongannya, tapi itu juga buat nanti kembali lagi buat kita kalau pas lagi kita butuh gitu istilahnya. Apakah ada jenjang karir di hotel Jerman bagi orang asing seperti orang Indonesia tuh, ada nggak sih? Menurutku iya sih. Ya contoh aku ini ya, maksudnya aku sendiri mengalami gitu. Menurutku yang aku suka di tempat ini tuh walaupun kita orang asing dan kita bukan asli orang sini, nggak lahir di sini gitu ibaratnya ya. Tapi kalau memang kita bekerja keras dan memang kita juga memang bisa dipercaya untuk mengerjakan sebuah tugas itu ya bisa gitu, bisa juga gitu. Tetap aja memang kita akan bekerja lebih keras karena otomatis kita bahasanya kurang dibandingkan dengan orang yang lahir di sini atau begitu. Tapi asalkan kita bekerja keras terus bisa bersaing dengan orang dengan kolega-kolega lain yang walaupun lahiran sini pun bisa. Dan aku nggak merasakan bahwa kayak pembedaan kasta itu karena aku orang asing itu aku nggak merasakan itu sih. Aku nggak merasakan itu. Kalau misalnya dalam beberapa job karena aku sendiri tahu diri mungkin karena bahasaku belum cukup bagus, misalnya kalau untuk masuk di office gitu aku agak tahu diri gitu, mungkin memang bahasaku belum termasuk bagus banget, jadi aku lebih seneng yang di operasional. Back office ya, operasional aku lebih langsung di operasional karena di operasional kan lebih lebih lisan gitu ya. Dan itu pun kalau misalnya nanti posisinya udah tinggi pun sama aja gitu, posisinya juga kita bisa dapat tetap tiap tahun tuh naik gitulah ya. Bisa dia tergantung, makanya aku bilang tergantung kita gitu. Cuman harus memang tahu diri gitu. Maksudnya banyak orang yang bilang kan di back office atau di kantor gitu lebih keren. Ya mungkin gitu kan. Cuman untuk dapat karir itu sebenarnya di operasional lebih cepat dan bahasa juga kan nggak terlalu ini ya, maksudnya kita tahu diri karena bahasa kita nggak bisa bersaing dengan orang yang lahir di sini ya. Dengan native. Jadi aku ngambil di operasional supaya aku cepet naik tingkat jabatannya. Nah, setelah contohnya ini. Ya waktu itu memang trikku bisa lumayan cepet naik jabatan. Memang trikku itu aku masuk ke operasional yang saingannya sedikit gitu. Saingan orang native itu sedikit gitu. Nah, aku tahu kan Tika sekarang kerjanya di bidang lain dari hotel gitu kan. Dan orang-orang yang kerja di hotel itu kenapa sih kurang seksi? Iya, maksudnya kenapa? Ya karena ini kerjanya kan shift-shiftan. Terus kita juga nggak kenal weekend, nggak kenal public holiday. Kalau emang waktunya kerja ya waktunya kerja gitu. Selain itu di Jerman gitu gaji untuk pekerja di hotel itu dinilai kecil gitu, dinilai kecil di sini, dinilai nggak sepadan gitu. Jadi kenapa banyak orang hotel itu yang merasa pengen pindah gitu. Dan aku juga kan sebenarnya hotel cuman buat batu loncatan setelah aku dapat posisi lumayan bagus di F&B. Setelah itu kalau aku pengen masuk ke office kan aku memperbaiki dulu bahasaku, memperbaiki ini. Dan kalau posisi kita di operasional udah mulai tinggi, kita keluar masuk ke office bisa.
Jadi jenjang karir dari hotel itu bukan hanya Ausbildung, maksudnya Ausbildung hotel itu sudah lulus bukan berarti bisa kerja di hotel aja, tapi bisa kerja di bidang lain bidang ya. lain gitu. Yang aku tahu misalnya contohnya ya yang ini, yang kemarin waktu aku pas lagi cari-cari itu misalnya kayak di kantor pengacara, terus beberapa beberapa perkantoran itu juga mereka cari front office gitu. Buatnya orang-orang yang service oriented lah, yang guest oriented gitu. Kalau sekarang kan aku di perusahaan investasi logam mulia. Gitu, tapi kan aku juga cenderungnya ke kayak front office-nya lah gitu. Jadi kayak di front office-nya kalau ada janji, ada orang yang datang, orang mau investasi gitu. Ya itu juga mereka ternyata cari orang perhotelan gitu. Dan untuk kita kan benefitnya kita kerjanya Senin sampai Jumat, kerjanya kayak orang kantoran gitu. Apa sukanya dulu nih, suka duka. Sukanya sama bekerja di hotel Jerman apa sih? Sukanya dulu ya. Kita ada dua, suka duka, dan sekarang kita suka karena sukanya banyak, dukanya juga banyak. Jadi sukanya aja dulu. Sukanya itu ini ya, orang-orang di perhotelan itu lebih guyup gitu. Kalau bahasa orang Indonesianya itu ngomongnya lebih rukun, guyup. Mereka tuh lebih familiar gitu, lebih familiar. Soalnya kan ya mungkin pekerjaannya berat ya, jadi mereka lebih familiar. Maksudnya kalau orang Jerman ngomong Zusammenhaltnya, mereka tuh togetherness-nya tuh lebih gitu, keluarganya. Selain itu juga kemungkinan kerjanya luas, seperti yang tadi contohnya bisa ke perusahaan lain, nggak cuma hotel aja. Gitu. Itu sih menurutku yang dikangenin gitu dari hotel. Terus tipsnya kan terus kerjanya kan juga kadang-kadang kan ketemu sama orang-orang penting, sama artis-artis siapa, pemain sepak bola, Bayern Munchen, cowok-cowok itu kalau udah lewat, pokoknya tetep deh. Senang sekali. Bayangin aja dong 24 cowok lewat gitu kan, siapa yang nggak seger gitu. Langsung bahagia saya. Selain itu kan juga di Jerman kan bekerja di hotel kan mereka kekurangan tenaga banget. Makanya mereka mau memberi kesempatan buat kita yang dari jauh itu kan karena mereka memang orang mereka sendiri itu nggak pada mau kerja di sini gitu. Jadi memang kadang-kadang ya yang harusnya dikerjakan orang 3 kadang kita ngerjain berdua, kadang kita ngerjain 1 orang doang. Itu kadang-kadang terjadi gitu, dan itu yang kadang bikin energi kita terkuras gitu. Dukanya apa lagi sih, Mbak? Selain itu kan bahasa dukanya itu bahasa. Terkadang kan juga misalnya ya kita kan di Bayern gitu. Kadang kalau waktu dulu pertama kali itu kan aku pas Ausbildung itu bekerjanya di hotel yang kecil. Dan itu tuh kalau orang ngomong Bayerisch itu aku sering nggak nyambung. Jujur aja, ibaratnya tuh Bayerisch itu kayak orang kayak aku lah, medok gitu. Maksudnya ibaratnya Gua nggak nyambung ke dia, gitu, nggak nyambung kan gitu. Walaupun kita ngomong bahasa Jerman bisa nyambung, tapi kan kalau ada orang yang dialeknya tuh kenceng itu kan aku nggak nyambung gitu. Maksudnya kadang-kadang kayak gitu bahasanya. Kalau itu tapi tergantung besar kecilnya hotel ya. Kalau hotelnya besar biasanya mereka lebih cenderung lebih internasional dan lebih sering pakai Inggris. Jadi walaupun kita nggak nyambung bahasa Jerman kita pakai Inggris biasanya orang memahami. Tapi kalau yang agak-agak sedikit tradisional itu agak susah gitu, karena mereka juga biasanya nggak bisa bahasa Inggris kan. Iya, bener. Itu agak-agak sulit sih. Dukanya itu kalau hotel kecil itu biasanya serabutan kerjanya. Semuanya diambil dari breakfast. Serabutan banget. Yang aku paling sebel dulu ini jadi curhat ini. Pagi aku di breakfast, mulai jam 6 breakfast selesai, aku bantuin temen yang di housekeeping, bersihin kamar, bersihin segala macem. Nanti di restoran ada kurang lagi orang, aku lagi ke restoran. Jadi 8 jam kerja itu dari breakfast ke bersihin kamar sampai ke mana lagi, terus nanti bantuin mana lagi itu bisa kalau di hotel kecil. Ya. Jadi agak serabutan gitu, makanya aku nggak bertahan. Kerjanya enakan di hotel yang bintang-bintang ya. Ya, yang agak lumayan gede. Tapi kan kalau buat Ausbildung kan kita memang nggak bisa milih biasanya. Kalau buat Ausbildung kan memang ya namanya juga sebenarnya ini ibaratnya kayak kebaikan pemerintahan Jerman membiarkan kita yang sebenarnya tidak punya hak ini untuk dapat hak edukasi. Makanya kan kita nggak bisa milih, nggak bisa pilih-pilih banyak lah gitu. Jadi mereka punya beberapa hotel yang biasanya kecil dan nggak terlalu seksi. Nah itu kita bisa masuk ke situ. Tapi setelah kita lulus, kalau udah kita lulus baru kalau mau berdikari, kalau mau moncer ke hotel bintang 5, kalau mau
rock and roll silahkan. Sudah lulus dari Ausbildung 3 tahun ya kan. Terus habis gitu Pengen daftar ke tempat lain. daftar yang ngelamar ke tempat lain. Aku cerita aja pengalamanku waktu itu gimana aku dapat pekerjaan di Hotel Bintang 5 ya. Waktu itu kan aku Ausbildung juga di hotel kecil sekali di kampung, Hotel Bintang 3 Bayern yang juga agak ya? serabutan, Bayern juga. Aku masih pakai dirndl gitu waktu kerja. Terus terus jadi Coba ada fotonya kan? ada masih kayaknya. Kayaknya sebelum aku lulus. Jadi kan aku tuh lulus waktu itu bulan Januari. Dan bulan November itu ujian tertulis gitu. Dan setelah aku tahu aku lulus ujian tertulis itu aku udah mulai mempersiapkan lamaran kerjaku untuk di beberapa hotel karena waktu itu buat aku clear bahwa aku tidak mau di hotel itu terus gitu. Waktu itu ada tawaran dari yang punya hotel kalau mau lanjut silahkan lanjut. Cuman kalau karena jauh aku lebih cenderung ke enggak, kayaknya aku mau pindah gitu. Jadi setelah aku tahu bahwa schriftlich bahwa yang tertulis itu aku udah lulus, aku udah mulai daftar ke beberapa hotel, termasuk beberapa juga hotel bintang 5 gitu. Berapa lama kira-kira misalnya dapat pekerjaan tuh gampang nggak sih gitu langsung? Cepet sih kalau di hotel cepet, kalau di hotel Gampang ya? cepet. Wow. Jadi waktu itu aku belum lulus ya. Jadi waktu itu aku mulai cari pekerjaan itu bulan Desember, mulai cari pekerjaan. Mulai Desember, Januari itu kan aku lulus gitu bakalan. Terus aku memang karena nggak tahu kan tesku Desember atau Januari atau Februari, jadi aku cari pekerjaan untuk awal Maret. Jadi aku memang menuliskan di situ bahwa aku bisa mulai bekerja dengan Anda awal bulan Maret gitu. Oke. Jadi biar perusahaan juga ngerti, oh ini akan free mulai bulan Maret gitu. Terus aku lulus bener-bener officially lulus itu kan akhir Januari atau awal Februari gitulah. Makanya waktu itu aku ambil buat lebih amannya gitu Maret gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku awal Februari itu lulus. Terus Maret aku mulai di pekerjaan baru dan waktu itu aku ngelamar nggak banyak ya. Aku tuh ngelamar ada di sekitar 10 hotel. Dan tapi kan online kan Online cepet ya, gitu kan cepet tinggal ya. kirim cak gitu dan itu aku belum lulus. Oke. Posisi belum lulus dan dari 10 lamaran yang aku kirim itu ada sekitar 4 interview. Oke. Kan kita masih testing the water gitu kan, kita nggak tahu. Jadi waktu itu aku ada 4 interview tapi ada 2 yang bener-bener positif gitu. Waktu itu di hotel, dua-duanya hotel bintang 5, yang satu di restoran di hotel Prancis, yang satunya lebih internasional ke Westin Grand dan aku ambil yang di Westin Grand. Wow. Pokoknya nggak usah takut-takut. Pokoknya kalau udah habis Ausbildung, udah mau lulus pun udah harus bisa ngelamar ya. Kalau menurutku malah sebelum kamu lulus itu harus siap-siap gitu, harus siap-siap. lamaran. Ya. Soalnya hotel sini juga terbuka kok. Kalau misalnya kamu perkiraan lulus itu bulan Januari misalnya, Februari kamu ambil break 1 bulan misalnya kalau kamu pengen ambil holiday. Maret udah gitu. Mereka juga biasanya oke kok. Gitu. Oh, wow. Nah, itu dia Tika punya pengalaman dari Ausbildung, pengalaman hidup di Jerman juga gitu kan. Dan mungkin satu lagi Bu, jangan malu-malu langsung ke hotel bintang 5. Karena itu lebih menurutku pangsa kemungkinan kamu naiknya itu lebih cepat kalau kamu di bintang 5. Tapi yang pasti harus bahasa Jerman, oke lah ya. Dan enaknya kalau di hotel bintang 5 kan kita bisa Inggris biasanya. Nah, Gitu itu ya. jadi plus point kita. Kita tutup dulu, sampai Awannya jumpa mulai hitam. di video berikutnya. Auf Wiedersehen. Cus, makasih Tika. Sama.